Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi, Bu. Oke, semangat sekali hari ini. Ini karena jam hampir menunjukkan pukul 12, kita tunggu teman-teman kita dulu ya. Sebelumnya sambil menunggu, Ibu minta kalian persiapkan terlebih dahulu setiap apa yang akan kalian gunakan untuk pertemuan hari ini. Karena jam sudah menunjukkan pukul 12, jadi Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa terlebih dahulu ya. Siapa? Diana. Diana. Nah, silahkan. Baik, Ibu Sherry dan juga teman-teman, mari kita berdoa sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini. Selesai. Oke, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Ibu mau mengecek nih, seberapa semangat sih kalian dalam pembelajaran Ibu hari ini? Ada yang mau pimpin kita dalam jargon? Saya ya Bu. Oke teman-teman, matematika kelas 7, Fokus, bersemangat, dan happy Semangat sekali hari ini. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu punya peraturan nih. Sambil Ibu membacakan peraturan ini, kalian bisa menuliskan absen kalian di room chat, yaitu dengan menuliskan nomor absen underscore nama. Contohnya 1 Diana, oke? Paham ya? Dan yang terakhir adalah selalu aktif dalam pembelajaran, karena itu akan menjadi nilai poin keaktifan untuk kalian semuanya. Paham? Kita mulai ya. Nah, di sini Ibu punya satu video nih yang akan kita tonton bersama. Tapi di sini sebelumnya Ibu mau memberitahu kalau nanti setelah menonton video ini, kalian harus menyebutkan apa yang kalian dapatkan dari video ini, oke? Kita mulai ya. Matahari yang bersinar dan terlihat suasana. Apakah suaranya terdengar? terdengar Bu. Oke. Yang begitu cerah panasnya, kita juga tidak boleh malas, apalagi berbohong kepada orang lain, ya? Oke anak-anak, dari videonya itu apa ya kira-kira yang kalian bisa pelajari? Ibu mau minta tanggapan dari Beverly. Menurut saya jangan suka berbohong, Bu. Iya benar. Kalau dari Diana? Kita tidak boleh bermalas-malasan ya Bu. Iya benar sekali. Kalau dari Indah gimana? Tidak boleh. Sepertinya terkendala sinyal ya Bu. Sinyal. Oh iya. Jadi dari video yang telah kita tonton tadi itu ada banyak sekali poin yang bisa kita pelajari di situ. Yaitu ini ada 5 poin nih. Nah dari sini, kenapa sih kita harus belajar ke 5 poin ini dari video itu? Apa memang hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah di sini Ibu mau menekankan 2 poin yang akan berguna bagi pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, tidak boleh bermalas-malasan. Nah di sini banyak siswa yang, aduh matematika ini susah ya. Sulit sekali untuk dipelajari. Setiap kali masuk pelajaran matematika, ya udah matematika lagi. Nah di situ kita tidak boleh tuh yang seperti itu. Harus yang memang bersemangat, tidak boleh bermalas-malasan, karena matematika ini jika kita pelajari dengan sukacita, dengan hati yang gembira, pasti akan lebih bisa dipahami. Nah yang kedua, harus saling membantu satu dengan yang lain. Nah di sini kita nanti akan ada kerja kelompok nih. Nah kerja kelompok ini nggak bisa diselesaikan kalau misalnya anak-anak semua tidak saling membantu satu dengan yang lain. Jadi diingat ya, kedua poin ini khususnya harus diterapkan dalam pembelajaran hari ini. Dan kelima poin ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Di sini perhatikan, ada yang tahu ini apa? Saya ya Bu, lapangan sepak bola Bu. Ya, benar sekali, ini adalah lapangan sepak bola. Nah, pernah tidak kalian dalam pembelajaran olahraga nih, terus bapaknya bilang, untuk pemanasan kalian lari sepanjang garis putih ini, gitu. Pernah tidak? Pernah Bu. Nah, pernah kan? Misalnya nih, kalian adalah berdiri di titik merah ini, misalnya. Nah, kalian pasti akan disuruh lari seperti ini, set, terus lagi dan lagi. Nah, menurut kalian, kenapa sih bapaknya bilang gini? Coba lari keliling lapangan. Mungkin karena kita itu ya Bu ya, mengelilingi setiap setiap tepi yang ada di lapangan ini Bu. Nah, benar sekali. Untuk jawabannya kita akan lihat setelah ini ya. Nah, kemudian ini ada apa ini ya Beverly? Taman bermain ya, Bu. Iya, taman bermain, betul sekali. Nah, ini apa, Indah? Halo, Indah, apakah masih di sini? Terkendala sinyal ya Bu Indah. Oh, terkendala sinyal, oke. Nah, ini si bapak ini dia tuh kerjanya sebagai tukang. Jadi, Bapak Presiden itu meminta si bapak tukang ini untuk
membuat pagar di sekeliling ini tamannya. Jadi ini ceritanya adalah taman milik negara gitu. Nah, untuk membuatkan pagarnya itu kan berarti tukangnya itu harus tahu nih berapa sih panjang setiap tepi dari taman ini, ya kan? Untuk mengetahui berapa banyak kayu yang dia mau gunakan untuk membuat pagar, berarti tukangnya itu harus tahu nih berapa panjang setiap sisi dari ini, supaya nanti kayunya itu tidak berkekurangan seperti itu. Nah, untuk itulah kenapa tukang ini nih harus pintar matematika. Kenapa sih harus pintar matematika? Ya karena di matematika itu ada satu materi yang akan mempelajari tentang itu. Kira-kira apa nih yang akan kita pelajari hari ini? Keliling dari suatu bangun ya Bu. Iya benar. Kita akan mempelajari tentang keliling segi 4 dan segitiga. Nah, 2 pertemuan yang lalu kalian telah belajar mengenai segitiga dan segi 4. Mana saja kah yang di sini bentuk segi 4, Beverly? Segi 4 itu ya Bu, bingkai foto. Benar ya. Nah, kalau menurut Diana, mana sih yang segitiga di sini? Jemuran ini Bu, apa namanya? Nih. Ya, jemuran. iya. Kemudian ini ada kue ya Bu, kue yang berbentuk Ini. segitiga yang di meja. Iya. Iya benar ya. Jam ini segitiga atau segi 4 nggak sih? Bukan ya Bu, karena tidak memiliki sudut. Saya ya Bu, karena Iya. fisiknya lempung Bu, jadinya Oh bukan. benar. Kalian hebat, berarti kalian memperhatikan beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian ini nih, untuk ini nih yang berwarna kuning ini. Bentuk apa ya? Persegi ya Bu. Nah, benar ya, persegi. Lalu, ini yang sebelahnya persegi ini ada bangun apa ya, Beverly? Jejer genjang ya Bu. Benar sekali. Kemudian, ini yang berwarna biru ini, biru tua nih. Bangun apa ya? Segitiga sama sisi Bu. Oke, kita cek ya. Benar sekali. Nah, kalian sudah bisa nih menjawab nama bangun ini, namanya apa saja. Berarti Ibu simpulkan kalian masih mengingat pembelajaran kita di pertemuan lalu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa poin, yaitu apa nih yang akan kita tentukan, Beverly? Kita akan menentukan jumlah panjang sisi Bu, serta menemukan keliling dari bangun segi 4 dan segitiga. Oke. Kemudian, apa yang akan kita simpulkan, Diana? Kita akan menyimpulkan rumus keliling bangun segi 4 dan segitiga Bu. Oke. Terus, apa sih yang akan kita pecahkan di sini, Indah? Kita akan memecahkan serta mampu menjelaskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keliling bangun segi 4 dan segitiga Bu. Oke, benar. Dan yang terakhir, apa yang akan kita ciptakan hari ini? Kita akan menciptakan area ya Bu, dari bangun datar yang disusun dari bangun-bangun dengan keliling yang sama. Nah, hari ini kita akan melakukan beberapa poin nih. Yang pertama, memahami konsep keliling. Dan yang kelima, ada kuis secara lisan. Jadi Ibu harap kalian memperhatikan setiap apa yang kita pelajari hari ini. Oke? Supaya nanti pas di kuis, kalian bisa menjawabnya. Oke? Oke Bu, baik. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih. Kemarin itu Ibu sudah meminta untuk membawa apa ya? Korek api ya Bu. Apalagi? Garis ya Bu. Ya, terus ada satu lagi nih 2 hari lalu yang Ibu minta di grup WhatsApp. LKPD-nya diapakan? LKPD-nya di print ya Bu, sudah di print. Iya, benar sekali. Berarti di sini kalian sudah yang mempersiapkan semuanya, jadi Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan maksimal. Nah, hari ini kita seperti yang kita sudah ketahui tadi, kita akan belajar tentang keliling segi 4 dan segitiga. Nah, perhatikan LKPD kalian terlebih dahulu. Semuanya sudah punya kan? Nah, sebelumnya Ibu mau jelaskan ya bagian LKPD-nya. Di sini ada poin nilai. Kenapa? Karena LKPD ini akan menjadi penilaian kalian untuk pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu harap kalian mengerjakan ya. Nah, kalian bisa menuliskan nama dan hari tanggal hari ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah memahami konsep keliling. Nah, di sini nanti kalian akan diminta untuk menyiapkan korek api, kemudian melakukan instruksi yang sudah dituliskan dalam sini. Nanti kalian akan mengisi semuanya ke dalam tabel yang di bawah sini. Ya. Nah, poin yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami konsep keliling. Jadi teman-teman bisa siapkan korek api batangan dan bentuklah seperti instruksi yang akan diberikan. Kemudian dari bangun yang telah dibentuk, isilah kolom jumlah dengan berapa banyak korek api yang akan digunakan pada bangun tersebut. Ya seperti Ibu jelaskan tadi ya. Nanti hasilnya itu kalian bisa foto, kemudian fotonya disimpan. Nanti pas kalian mengumpulkan hasil akhir LKPD kalian itu, kalian bisa menguploadnya bersamaan dengan foto-fotonya ini di Google Classroom. Ya. Nah,
ini ada sebuah persegi dan disusun oleh satu korek api di setiap sisinya. Berarti untuk membuat persegi itu berapa korek api ya yang bakal kita gunakan? 4 korek api ya Bu. Kenapa 4? Karena persegi itu memiliki 4 sisi Bu. Iya, apakah sisinya sama panjang semuanya? Iya Bu, persegi memiliki sisi yang sama panjang. Oke, berarti benar ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti yang akan kita gunakan adalah 4 korek api. Ingat ya, ini satuannya masih dalam korek api karena di sini hanya korek api, ya. Kemudian di sini nih ada sebuah persegi juga, tetapi bedanya di satu sisinya itu terdiri dari 2 korek api. Maka untuk satu ini persegi, berapa nih korek api yang akan digunakan? 8 ya Bu. Kenapa 8? Karena 2 korek api dikali 4. 4-nya itu karena persegi memiliki 4 sisi ya Bu. Iya, benar sekali. Berarti kita akan menggunakan 8 korek api. Oke. Nah, perhatikan kedua gambar ini. Kalau misalnya sisi dari perseginya itu cuma 1 korek api, berarti kan kita gunakan 4 korek api untuk membentuk sebuah persegi kan? Sedangkan kalau misalnya kita gunakan 2 korek api, maka kita akan menggunakan 8 korek api untuk membentuk sebuah persegi. Karena persegi itu sisinya ingat ya sama panjang. Nah, kalau misalnya nih, coba kalian lakukan ya di rumah masing-masing, buatlah satu persegi yang sisinya terdiri dari 3 korek api. Ibu kasih 1 menit ya. Sudah Bu. Nah, dari apa yang Beverly buat itu, untuk membentuk suatu persegi, berapa korek api yang Beverly gunakan totalnya? 12 ya Bu. Karena pada satu sisi dibutuhkan 3 korek api. Lalu untuk membuat Ya. suatu persegi terdapat 4 sisi dalam satu persegi. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12 Bu. Oke, bisa perlihatkan hasilnya Beverly? Ya bisa Bu, sebentar. Apakah terlihat Bu? Terlihat, teman-teman yang lain bisa melihat? Ya, sudah tampak Bu, terlihat. Oke, benar ya Beverly, terima kasih. Bisa ditaruh kembali ya laptopnya? Oke. Kalian paham ya mengenai cara menyusun persegi ini? Dan kenapa kok ini 8, kenapa kok ini 4 korek api? Paham ya? Paham Bu. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tabel yang ada di LKPD kalian. Di situ ada beberapa soal nih dengan instruksi tersendiri di tabel kalian. Ada yang pertama, susunlah korek api menjadi sebuah bangun persegi panjang. Yang kedua, ada susunlah korek api menjadi sebuah segitiga. Dan yang ketiga, susunlah korek api menjadi sebuah trapesium. Ibu berikan waktu kalian 3 menit untuk melakukan itu ya. Nanti kalian bisa foto, terus disimpan untuk dikumpulkan bersama LKPD kalian nanti, oke? Ya Bu. Baik Bu. Nah, semuanya sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, mantap. Kita lanjut. Nah, kalau di sini Ibu membuat persegi panjangnya seperti ini, segitiganya seperti ini, dan trapesiumnya seperti ini. Kalau persegi panjangnya Ibu menggunakan 2 korek api untuk panjangnya dan lebarnya 1 korek api. Berarti untuk mencari berapa sih korek api yang akan kita gunakan dalam persegi ini, persegi panjang ini, berarti kita tinggal menghitung nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 korek api di sini. Ya. Nah, dalam segitiga ini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 korek api untuk membentuk sebuah segitiga. Dan yang terakhir ada trapesium nih. Di sini Ibu membuat sisi atasnya itu ada 2 korek api dan sisi bawahnya itu terdiri dari 5 korek api. Sedangkan sisi miringnya terdiri dari 2 korek api. Berarti untuk mencari total korek api yang mengelilingi bangun ini adalah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Berapa hasilnya ya Beverly? 11 korek api Bu. Oke. Nah, di sini ini ada hubungannya nih dengan kalian disuruh keliling lapangan. Kenapa sih itu bapak olahraganya itu selalu menyebutkan ayo lari keliling lapangan? Ya karena keliling itu sebenarnya adalah jumlah dari setiap tepi yang ada di sini yang membentuk bangun tersebut. Berarti kalau keliling dari lapangan, berarti itu jumlah dari setiap tepi yang membentuk lapangan tersebut. Apakah dipahami? Iya Bu, dipahami. Paham Bu. Nah, dari situ nih berarti 11, 7, dan 6 korek api ini adalah keliling dari bangun yang telah kita buat ini ya, berarti. Nah, kemudian kita masuk ke kegiatan yang kedua. Menemukan keliling sebuah bangun. Ibu minta Diana, tolong Diana ukur satu korek api yang punya Diana itu berapa sentimeter ya Diana? 5 cm Bu.
Oke, berarti kalau misalnya 5 cm, kita bisa tuliskan, ingat ya, kita sekarang pakainya 5 cm dulu. Nah, kalau teman-teman yang lain punya korek api yang panjangnya berbeda, berarti kalian berbeda juga ya untuk mengisi LKPD-nya. Misal di Beverly, satu korek apinya itu ternyata panjangnya 3 cm. Berarti nanti jawabannya Beverly dengan Diana pasti berbeda, karena akan mengisi sesuai dengan yang LKPD ya. Nanti isilah kolom keliling dengan satuan cm. Nah, di situ berarti panjang sisinya. Misal ya, Ibu tunjukkan. Misal ya di sini, sisinya kan menggunakan satu korek api. Berarti kalau dalam bentuk keliling, misal di Diana itu satu korek apinya panjangnya 5 cm, berarti di sini kelilingnya adalah 5 cm. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya kita isi di sini sama dengan 5, berarti berapa sisinya? 2 dikali 5, 2 dikali 5 sama dengan 10 cm. 10 cm, benar ya? Berarti untuk panjang dari sini sampai ke sini itu sama dengan 10 cm, Bu. cm. Nah, kemudian untuk kelilingnya, siapa yang mau coba? 8 kali 5 ya, Bu. Karena setiap sisinya 5 cm, maka hasil akhirnya 40 cm, Bu. Oke, Ibu ingin mengoreksi ya, bukan sisinya yang 5 cm, tapi panjang korek apinya yang 5 cm. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui ya sisinya 10 cm. Iya, Bu. Oke, benar ya. Nah, dari yang sudah kita susun tadi nih, ada persegi panjang, segitiga, dan trapesium. Berarti kalau misalnya diketahui 6 korek api untuk menyusun persegi panjangnya, berarti kelilingnya berapa ya? Saya ya, Bu. Iya, silakan. Berarti 6 dikali 5, Bu. Karena satu batang korek api tadi 5 cm, jadi 6 kali 5 sama dengan 30 cm ya, Bu. Oke, lanjut. Ini segitiganya ini disusun dari 7 korek api nih. Berarti kelilingnya berapa ya? Saya Bu Beverly. Oke, Beverly, silakan. Jawabannya 5 korek apinya ya, Bu. 5 apa ya satuannya? 5 cm. Maka kelilingnya jadi berapa nih? 7 kali 5 sama dengan 35, Bu. Ingat ya anak-anak, untuk mencari keliling, jika kan ini satu korek api, ini 2 korek api, ini satu korek api, ini 2 korek api. Berarti untuk kelilingnya adalah 6 korek api. Maka kalau misalnya sisinya itu diketahui dalam satuan korek api, ini berarti untuk kelilingnya itu akan menjadi satuan korek api juga. Karena ini kan satu korek api, maka kelilingnya 6 korek api. Sedangkan kalau misalnya sisinya ini diketahui dalam bentuk cm, berarti nanti kelilingnya itu akan menjadi cm juga. Kenapa? Karena di sini hanya menjumlahkan, bukan mengalikan. Kita sudah belajar yaitu di aljabar. Satuan dari keliling pokoknya tergantung dari satuan sisinya apa. Jadi kalau misalnya satuan dalam bentuk meter, berarti kelilingnya juga pasti dalam bentuk meter. Oke? Jangan dilupakan. Lanjut ya. Nah, kira-kira apa ya keliling itu kalau menurut Diana sendiri? Jadi ya, Bu, menurut saya keliling itu jumlah dari panjangnya dari setiap sisi yang ada di sebuah bangun atau suatu daerah area, Bu. Oh, berarti jumlah setiap sisinya ya? Yang misalnya Ya, dari jumlah. ini, Iya. ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, gitu. Jumlah, benar? Iya, jumlahnya, Bu. Iya. Benar ya? Apa yang kalian katakan itu benar semua. Karena keliling itu adalah jumlah panjang sisi yang membentuk bangun tersebut. Nah, ini ada persegi nih. Kalau misalnya di sini 9 cm, berarti berapa ya panjang ininya? Sama ya, Bu. 9 cm. Iya, benar ya. Berarti kalau isinya 9, semuanya juga 9. Nah, tadi kalian telah mengatakan bahwa keliling itu jumlah dari setiap sisinya ini. Nah, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Kelilingnya adalah 9 ditambah 9, ditambah 9, ditambah 9. Ini kan 9 ditambah 9, ditambah 9, ditambah 9 sama dengan 4 kali 9, bukan? Nah, berapa 4 kali 9, Diana? 36 ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Nah, jadi keliling dari persegi ini apa ya, Beverly? Berapa ya, Beverly? 36 cm ya, Bu. Oke. Nah, kalau misal diketahui nih, sisi dari perseginya itu adalah S. Berarti kelilingnya gimana ya? Kalau setiap sisinya itu S, berarti kelilingnya S ditambah S ditambah S ditambah S sama dengan 4 dikali S. 4 dikali S. Ya, kita cek ya. Benar ya kata Beverly. Berarti kalau kelilingnya itu S ditambah S ditambah S ditambah S sama dengan 4 dikali S sama dengan, atau bisa kita tuliskan juga dengan 4S. Berarti kita bisa simpulkan di sini adalah rumus keliling dari persegi itu adalah 4 dikali sisinya. Jadi kalau di sisinya diketahui 1 cm, berarti 4 dikali 1.
Dan satuannya ingat, tetap sentimeter kalau misal diketahui sentimeter. Oke? Kita tadi telah menemukan rumus dari semuanya ini. Coba Beverly sebutkan, rumus keliling dari persegi apa? 4 kali sisi ya, Bu. Ya, benar sekali. Sekarang Diana, rumus dari keliling persegi panjang apa? 2 kali panjang tambah lebar ya, Bu. Kalau jajar genjang apa ya rumusnya? 2 dikali A ditambah C. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Ada tugas kelompok. Di sini Ibu telah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Dan tolong ya, ini kelompok-kelompoknya harus berkoordinasi satu sama lain. Nanti, kalian akan diberikan tugas. Nah, tugas itu adalah di sini. Setiap kelompok akan berdiskusi dalam breakout room yang nantinya Ibu akan membuat selama 7 menit. Nah, di situ nanti kalian bisa cek LKPD kalian di halaman paling terakhir. Di situ ada 3 soal. Nah, kelompok 1 akan mengerjakan nomor 1, kelompok 2 akan mengerjakan nomor 2, dan kelompok 3 akan mengerjakan nomor 3. Hasil diskusi itu, kemudian kalian bisa foto, kirimkan ke WhatsApp group. Untuk dipresentasikan nanti Ibu akan bantu share screen kan. Nanti kalian yang menjelaskan ya. Nah, di sini yang akan mempresentasikan akan Ibu tunjuk setelah kalian mengerjakan. Jadi, Ibu harap kalian semuanya memperhatikan diskusi kelompoknya, oke? Nah, silahkan anak-anak masuk ke breakout room-nya. Ayo, silahkan join ya. Oke, teman-teman yang ada di kelompok 1 apakah ada mengalami kendala, kesulitan? Belum ada sih, Bu. Ini lagi mencoba untuk berdiskusi kembali. Kita mulai presentasinya. Nah, yang akan presentasi hari ini adalah Diana, Indah, dan Beverly. Oke, semuanya udah mempersiapkan masing-masing ya. Sudah dikirimkan ke grup kan? Ya, Bu. Oke, Ibu akan bantu share screen kan jawaban kalian. Silakan, kelompok 1 tadi, Diana, presentasikan hasilnya. Baik, Bu. Jadi, di sini terdapat keliling yaitu 150 cm, maka sisinya 35 cm, Bu. Yang lain ada pendapat lain? Setuju. Oke. Ibu mau koreksi ya. Jadi di sini yang kurang adalah di sini. Nah, ini seharusnya A-nya itu 5 cm ya, tetap harus dituliskan ya. Kemudian, kenapa kita harus mencari sisi pendeknya? Karena dari gambar yang kita ketahui, nilai DC ini adalah nilai sisi terpendek. Sedangkan AB yang panjang. Berarti jawabannya adalah 35 cm. Kita beri reaction tepuk tangan ya. Oke, mantap. Nah, kita udah tiba nih di penghujung kelas kita hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Nah, kita tadi itu sempat memahami konsep keliling dari segi 3 dan segi 4. Apakah benar? Ya, Bu, sudah memahami. Yang mana sih itu? Di awal ya, Bu, yang ada korek api, di mana kita mengetahui kelilingnya itu, Bu, ada beberapa bangun dengan disusun dengan korek api. Yang kedua, ada menemukan keliling dari segi 4 dan segi 3 dengan mengukur panjang korek api. Apakah sudah kita pelajari? Sudah, Bu. Mencari keliling dari korek api, Bu. Lalu korek apinya itu masing-masing kita ukur berapa sentimeter. Nah, yang ketiga, ada merumuskan keliling dengan dari segi 3 dan segi 4. Sudah dipelajari atau belum ya, Indah? Sudah, Bu. Dari sisi-sisinya itu kita bisa tahu rumus kelilingnya, Bu. Iya, yang dari contoh soalnya tadi ya. Terus yang terakhir ada menyelesaikan soal dalam kelompok. Tadi sudah ya, yang Diana tadi mempresentasikan diskusi kelompoknya. Berarti kita sudah menyelesaikan yang 4 poin ini. Nah, dari situ kita akan melakukan mini quiz seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya. Oke, sudah siap semua? Ya, Bu. Yang pertama, coba jelaskan apa itu keliling. Pertanyaan yang keempat, berapakah keliling sebuah belah ketupat jika panjang sisinya 5 meter? Silahkan, Resan. Oke, ada Diana. Ayo. Keliling dari belah ketupat sendiri yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 kali sisi. Dimana kalau sisinya itu 5, berarti 4 kali 5 sama dengan 20 cm, Bu. 20 cm yakin? Yakin, Bu. Tadi soalnya 5 meter loh sisinya. Maaf. Ayo yang tadi Resan ada Indah. Silahkan, jawaban Indah berapa? 20 meter, Bu. Benar sekali, berarti poin untuk Indah ya. Oke, mini quiznya sudah selesai karena cuma 4 pertanyaan seperti yang bilang tadi ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nih kita mau review. Tadi itu apakah kita sudah menentukan jumlah panjang sisi serta menemukan keliling bangun segi 3 dan segi 4? Apakah sudah? Sudah ya, Bu. Ketika kita menyusun dari korek api tadi ya, Bu, batang korek api.
Ya, benar sekali. Berarti kita bisa kasih tanda jempol ya. Ke yang selanjutnya, menyimpulkan rumus keliling bangun segi 4 dan segi 3. Apakah sudah, Beverly? Sudah, Bu. Itu, Bu, waktu kita menemukan rumus-rumus dari keliling, Bu. Iya, berarti sudah ya, kita beri tanda jempol. Terus yang ketiga, memecahkan serta mampu menjelaskan penyelesaian masalah berkaitan dengan keliling bangun segi 4 dan segi 3. Apakah sudah, Indah? Sudah, Bu. Yang kita mengerjakan soal-soal tadi, Bu. Berarti Iya. bisa kita beri jempol. Kalau yang terakhir, menciptakan karya bangun datar yang disusun dari bangun-bangun dengan keliling yang sama. Apakah sudah? Belum ya, Bu? Iya, belum. Kenapa belum? Karena perhatikan LKPD kalian. Ini Ibu tunjukkan. Di sini, gambarlah sebanyak-banyaknya bangun segi 3 dan segi 4 yang memiliki keliling sama panjang, ingat ya sama panjang, dengan menyertakan jenis bangun, ukuran setiap sisi, dan serta keliling-kelilingnya. Jadi kalau misal kalian membuat 5 bangun segi 3 dan segi 4, kelima bangun itu harus sama ya kelilingnya, tidak boleh berbeda. Nah, kalian harus menyertakan itu bangun apa, ukuran setiap sisinya berapa, dan keliling bangunnya itu berapa, oke? Kemudian susunlah bangun tersebut menyerupai suatu benda nyata. Perhatikan gambar di samping. Misalnya ya, ini kita misalkan saja, ini semuanya sama kelilingnya. Nah, kalian bisa membentuk nih, bangun-bangun tersebut bisa menjadi ikan, bisa menjadi kucing, atau terserah kalian membentuk apa, pokoknya sekreatif kalian. Nah, yang menjadi poin penilaian di sini adalah berapa banyak bangun yang kalian buat, seberapa tepat bangun tersebut, jadi dari sisinya, dari kelilingnya itu memang benar-benar sama. Dan yang ketiga, kekreativitasan kalian. Oke? Paham ya tentang tugas hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu? Oke. Silahkan tugas tambahannya kerjakan setiap bagian kosong serta soal-soal yang ada di LKPD. Jadi kan beberapa sudah kita bahas ya tadi pas pembelajaran. Kalau kalian menyimak dan langsung menulis, berarti kalian akan cepat menyelesaikan. Nah, berarti tugas kalian sekarang adalah melengkapi LKPD kalian untuk mengerjakan semua yang ada di LKPD tersebut. Nah, kemudian silahkan kalian scan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan, dan jangan lupa untuk menyertakan juga foto yang tadi, korek apinya itu. Kemudian, kirim di Google Classroom. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui WhatsApp group ya. Ibu akan sebisa mungkin untuk menjawab secepat mungkin. Oke? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Jelas ya? Oke. Nah, lanjut. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang luas segi 4 dan segi 3. Ibu harapkan kalian sudah mempelajari terlebih dahulu, bisa lewat YouTube, bisa lewat buku, supaya dalam pembelajaran berikutnya, kalian bisa lebih cepat mengerti apa yang akan disampaikan oleh guru. Oke? Nah, sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Ibu harapkan kalian tetap jaga kesehatan, jaga imun, karena kalian hari ini hebat, sudah aktif, dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Dan Ibu wajib mengapresiasinya itu. Oke, untuk menutup kelas kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Saya ya, Bu. Ya, silakan. Ya, baik. Selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Diana. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Dadah.